Baik, selamat malam semuanya. Perkenalan diri, saya Riki Ragil Makau, NIM 1705520258. Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya akan presentasikan tentang wawancara dan interogasi audit investigatif. Sebelum masuk ke materi ini, saya akan membedakan dari wawancara dan interogasi. Dalam perbedaannya ini, wawancara dan interogasi itu digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Anda juga penyidik mengerti makna dari kedua istilah tersebut, tapi sengaja menggunakan cara keliru. Misalnya dalam memberi kesan kepada majelis hakim bahwa ia tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara. Padahal istilah interogasi lebih tepat, menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Misalnya saja dalam percakapan sehari-hari. Ada seorang polisi lalu lintas menceritakan pengalamannya pada rekan atau teman dekatnya. Dalam percakapannya, pada mula-mula pengemudi atau si pengendara ini tidak mau mengaku bahwa dia terus melarikan laju mobilnya saat lampu merah itu menyala. Setelah si polisi interogasi sedikit, akhirnya si pengemudi itu mengaku. Dalam percakapan ini, yang dimaksud polisi itu adalah wawancara untuk menanyakan apa yang sedang dilanggar oleh pengemudi tersebut, bukan sebagai interogasi atau menuduh. Namun dalam bahasa sehari-hari itu sangat ganjal kedengarannya. Kalau polisi mewawancarai pengemudi itu, juga penggunaan istilah interogasi dan pengakuan dianggap menaikkan gengsi. Padahal pengemudi itu bukan mengakui kesalahannya, tapi sekedar tidak mau berurusan lama-lama dengan polisi itu. Jadi itulah perbedaan dari wawancara dan interogasi. Dalam wawancara ini ada 5 maksud saya dalam materi wawancara tersebut. Yaitu yang pertama, gambaran umum wawancara, ada pengertian, tujuan, persiapan, pihak-pihak yang diwawancarai, dan karakteristik wawancara yang baik. Lalu ada ciri-ciri suatu wawancara, urut-urut penyebab terjadinya wawancara, gambar Dennis saat melakukan wawancara, dan manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Gambaran umum dalam wawancara. Wawancara ini sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya dalam mencari lowongan kerja atau sebagainya. Namun dalam audit investigatif ini hanya sebagai sesi tanya jawab dirancang untuk memperoleh sebuah informasi. Tidak seperti pada pembicaraan biasa, wawancara itu memiliki bentuk tersendiri, terstruktur, dan memiliki tujuan. Itulah dalam gambar umum wawancara. Tujuan dari wawancara itu untuk menggali dari responden banyak mungkin informasi yang relevan untuk dapat dipergunakan dalam audit. Jadi terus digali-gali informasi dari responden itu supaya relevan dan digunakan dalam audit.
Lalu ada persiapan wawancara. Ada 5 persiapan wawancara, yaitu mempelajari berkas kasus atau permasalahan dalam dokumen untuk memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh. Lalu, menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara, serta menyiapkan strategi untuk mendapatkan informasi tersebut, mempelajari informasinya apa yang diperoleh dan relevan dari calon responden yang diwawancarai, mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin penting yang akan ditanyakan sehingga tidak ada informasi yang terlewatkan atau informasi yang tidak didengar oleh si narasumber tersebut, dan mempersiapkan tempat untuk wawancara. Dalam persiapan tempat untuk wawancara itu harus tepat dan tidak berubah tempat untuk wawancara. Misalnya mau di tempat kantor, tapi tidak jadi, diubah lagi tempatnya ke tempat lain sehingga bisa melakukan wawancara. Itu memperlambat waktu dan harus tepat dalam memilih tempat untuk melakukan wawancara. Lalu gambaran umum wawancara, yakni pihak-pihak yang diwawancarai. Ada 4 pihak-pihak yang diwawancarai, yaitu pertama, saksi pihak ketiga netral, merupakan pihak-pihak yang tidak terlibat langsung maupun tidak langsung atas suatu penyimpangan. 2. Saksi yang dapat membenarkan, merupakan pihak-pihak yang dapat membenarkan informasi atas suatu penyimpangan tetapi tidak terlibat secara langsung dengan penyimpangan tersebut. 3. Pihak-pihak yang diduga ikut terlibat, yaitu setelah memperoleh dan mengevaluasi bukti yang cukup, memperoleh informasi yang mendukung dari pihak yang netral maupun pihak yang membenarkan terjadinya penyimpangan. Yang keempat, pihak yang diduga melakukan penyimpangan, yaitu secara umum, secara subjek atau targetnya dalam kurung orang yang diduga melakukan penyimpangan atau tersangka dalam untuk diwawancarai terakhir setelah semua bukti relevan telah dikumpulkan. Jadi itulah keempat pihak-pihak yang diwawancarai. Nah, ada karakteristik wawancarai yang baik. Ada 5. Yang pertama, wawancara harus cukup dari segi waktu, kedalaman untuk mengungkapkan fakta-fakta yang mendalam. Yang kedua, wawancara mencakup semua informasi yang penting. Yang ketiga, wawancara setepat mungkin dilaksanakan sedekat mungkin dengan saat-saat kejadian-kejadian yang akan ditanyakan. Yang keempat, wawancara itu harus baik dan objektif. Itu ditujukan untuk memperoleh informasi dan dengan cara yang tidak sepotong-potong. Dan yang kelima, wawancara itu sifatnya netral dan tidak menuduh, sehingga pewawancara yang dapat mengembangkan hubungan, menimbulkan rasa percaya dan hormat. Jadi itulah karakteristik wawancara yang baik, yaitu dari segi waktu, mencakup semua informasi penting, sedapat mungkin dilaksanakan mungkin dengan kejadian-kejadian saat ditanyakan. Wawancara harus baik dan objektif supaya memperoleh informasi dan tidak terpotong-potong.
dan sifatnya dalam wawancara itu netral dan tidak menuduh, sehingga mendapatkan rasa percaya atau confident dan hormat atau respect. Lalu ada ciri-ciri wawancara. Wawancara itu sifatnya netral dan tidak menuduh. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong. Substansi dan caranya bersifat non-accusatory ketika melakukan wawancara. Dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarai. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa kadang mempunyai peluang menemui orang di kantor atau rekan di kantornya. Mungkin dalam perjalanan, mungkin si orang itu jalan kaki dari tempatnya makan siang, butuh jalan, dalam mobil, dan lain-lain. Idealnya memang wawancara dilakukan secara ruang khusus atau ruang umum. Jadi itulah ciri-ciri suatu wawancara dalam audit investigatif. Nah, dalam wawancara ini dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil atau ikut serta dalam melakukan kecurangan atau fraud. Itu dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasannya pribadi ingin menjadi whistleblower. Lalu diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya. Urutan-urutan ini penting karena beberapa penyebab berikut. Kedua, yaitu pada tahap awal belum banyak fakta yang terkumpul. Jadi kalau wawancara dimulai dengan orang yang diduga menjadi pelaku atau perencana, maka ia cepat mengetahui fakta yang belum diketahui oleh investigator. Kedua, mengetahui bahwa banyak orang yang sudah diwawancarai sebelumnya. Pelaku itu tidak bisa mengendalikan apa yang bisa dan apa yang sebaliknya tidak diungkapkan pada si investigator dalam wawancara tersebut. Jadi itulah urutan-urutan penyebab terjadinya wawancara yang melibatkan orang dalam rencana atau otak dari tindak pidananya tersebut. Nah, ini ada gambar denah ruang wawancara atau ruang interogasi. Ada 4. Yang pertama ada denah 1931, yaitu bentuknya seperti persegi. Ada 3 tempat, yaitu ada meja, kursi tersangka, dan kursi investigator. Kursi tersangka dan investigator ini saling berhadapan, sehingga ketika ditanya itu harus benar dan jujur. Lalu ada denah 19.2,
itu ada 4 tempat, itu ada meja sama yang tadi dari 19.1, kursi tersangka dan investigator itu saling berhadapan, namun ada satu tempat lagi sebagai cermin satu arah. Namun dalam gambar ini terpotong, tidak sesuai dengan maksud saya, terpotong. Jadi panjang dan lebarnya sama 3 meter dari Dena 1 19.1 dan Dena 19.2. Lalu ada Dena 19.3. Dalam Dena 19.3 ini ada 4 tempat, tambah satu lagi, yaitu mejanya ada di tengah, terus sebelahnya lagi ada kursi tersangka, dan ada juga kursi buat investigator. Namun ada satu lagi yang di ujung sebelah meja, yaitu sebagai kursi pihak yang ketiga. Panjangnya sama 3 meter. Lalu ada Dena 19.4. Dalam Dena 19.4 itu ada 5, yaitu ada lagi sebagai penerjemah atau interpreter. Jadi kelima tempat itu ada sama juga, meja, kursi tersangka berhadapan dengan investigator. Lalu ada penerjemahannya. Kalau ada tersangka dari orang asing, itu bisa dicakap kepada interpreter tersebut supaya bisa terjemahkan kepada si investigator. Lalu di mejanya mungkin itu hakim, ketua hakim. Dan yang paling ujung itu ada cermin satu arah untuk mengetahui tentang gerak-gerik kejujuran dari si tersangka tersebut. Nah, saya akan terangkan dulu gambar Dena dan keterangan dalam ruang wawancara atau ruang interogasi. Dari Dena 19.1 itu menggambarkan ruang wawancara itu standar. Apabila memungkinkan, perlu ada ruangan yang bersebelahan dengan ruang wawancara. Seperti ini dari Dena 19.1. Saling berjejeran. Lalu ada Dena 19.2. Ini dari Dena 19.2 menggambarkan ruang yang bersebelahan itu lebih kecil dari ruang wawancara dan berfungsi sebagai ruang pengamat. Di dinding arah ruang wawancara ditempatkan cermin satu arah, yang itu yang berhadapan dengan si kursi tersangka dan si investigator, sehingga ada cermin satu arah. Orang yang duduk dalam ruang pengamatan dapat melihat ke dalam ruang wawancara, tidak dapat melihat ke dalam ruang pengamatan. Mikrofon tersembunyi pasang dalam ruang wawancara, sehingga pengamat di ruang sebelahnya dapat mengikuti percakapan sambil melihat atau menyaksikan apa yang sedang berlangsung dalam misalnya sidang tersebut. Lalu ada Dena 19.3. Ini gambarnya dari 19.3. Itu menggambarkan dalam tindak pidana menggunakan kekerasan. Misalnya anak di bawah umur menjadi korban.
dan itu sebagai orang ketiga. Anak ini harus ditemani oleh orang tuanya atau orang lain. Hal ini hampir tidak pernah terjadi dalam kasus-kasus kecurangan atau fraud. Namun harus ada orang ketiga semacam ini. Seperti itu gambarnya. Dan yang terakhir, Dinas 19 titik. Yang ini gambar terakhir. Itu ada interpreter atau sebagai penerjemah ke si investigator tersebut. Itu menggambarkan orang yang diwawancarai atau pewawancara mungkin memerlukan penerjemah atau interpreter. Seperti itu gambarnya. Misalnya saja ada orang yang diwawancarai, misalnya orang asing, tertangkap, itu menggunakan dalam bahasa Inggris sign language, atau dalam bahasa Indonesia menggunakan bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Jadi itulah beberapa 4 denah dalam wawancara atau interogasi. Lalu ada manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Manfaat dalam melakukan wawancara sebelum interogasi itu ada 4 manfaat belum melakukan manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Yang pertama, sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling percaya dan hormat yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Kedua, selama wawancara, investigator seringkali mengorek penting mengenai tertuduh yang sangat berharga waktu melaksanakan interogasi. Yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh mengaku bersalah dalam proses interogasi. Dan yang keempat, yang ketiga tadi, tidak ada jaminan tertuduh mengaku bersalah dalam proses interogasi. Itu padahal kalau ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, maka investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan dari mengakui kebohongannya. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Jadi tidak ada jaminan tertuduh mengaku bersalah saat diinterogasi. Dan yang keempat, adanya keuntungan psikologis bagi investigator ketika ia melakukan wawancara sebelum interogasi. Dalam keuntungan psikologis bagi investigator ketika melakukan wawancara sebelum interogasi, agar interogasi itu berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif atau tidak memihak dan jujur. Ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui wawancara.
Jadi tentu ada perkecualian dari saran di atas. Misalnya dalam kasus penyuapan tertangkap tangan atau fraud yang terungkap dalam suatu covert operation. Interogasi sebaiknya langsung dilakukan tanpa didahului dengan wawancara. Jadi harus diinterogasi dulu sebelum didahului dalam wawancara. Lanjut, ada interogasi. Dalam interogasi ini ada 3 bahan, yaitu pengertian tentang interogasi, tujuan dari interogasi, dan langkah-langkah saat interogasi. Ciri-ciri interogasi. Interogasi itu sifatnya menuduh atau bahasa Inggrisnya an interrogation is accusatory. Apabila seseorang yang bersalah tidak akan memberikan keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pernyataan bersifat menuduh, seperti contoh si A, saya tidak mempunyai keraguan sedikit pun bahwa Anda merencanakan tindak korupsi ini. Dalam percakapan ini sangat diperlukan memperlihatkan keyakinan pada investigator itu jujur. Nah, dalam interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif, atau bahasa Inggrisnya an interrogation involves active persuasion. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya, dalam kurung sifatnya non-accusatory, orang itu telah berbohong. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapat keterangan yang berisi kebenarannya. Untuk membujuknya, menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik yaitu membuat pernyataan maksud saya, dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seorang mengaku bersalah, pertama ia harus bersedia mendengar pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh investigator. Jadi itulah dari interogasi. Ciri-ciri interogasi tersebut. Dari tujuan interogasi adalah untuk mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai kecurangan dari fraud, kecurangan sebenarnya, dan seterusnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, the purpose of an interrogation is in round the truth. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah atau confession. Itu sifatnya keliru. Contohnya saja, orang itu sedang sial, lalu ia dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya. Karena itu, selanjutnya ia diinterogasi. Setelah diinterogasi, baru ketahuan ia tidak bersalah. Dalam hal ini, investigator
seolah-olah gagal mendapatkan pengakuan bahwa orang itu bersalah. Namun, setelah ia berhasil, interogasinya mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang dicurigai ternyata tidak bersalah. Nah, dalam interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku tersebut. Contoh lain, ini keberhasilan interogasi diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Interogasi ini dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali atau controlled environment, bukan di tempat sembarangan. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada sifatnya pribadi atau privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang dan bebas dari halangan lain seperti suara keberisikan di tempat umum. Jadi itulah dari tujuan interogasi tersebut dan contohnya dari tujuan interogasi tersebut. Nah, ada langkah-langkah saat interogasi. Ada 9, yaitu pertama, direct positive confrontation, yaitu pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara saksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau target atau bahasa Inggrisnya direct, dan mengkonfrontasi tersangka itu secara tegas atau bersifat positive confrontation. Yang kedua, interrogation theme, yaitu tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu atau bahasa Inggrisnya interrogation theme langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan ruangan mendesak, manusia lain, atau keadaan sebagai kambing hitam. Jadi dalam interogasi tema itu, orang pertamanya si tersangka yang sudah bersalah, atau mungkin mencari kebenaran ketika ia melakukan suatu kejahatan. Yang ketiga, handling denials, yaitu bagi investigator tidak mudah mendapat pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Jadi dalam handling denials itu berpegang dalam sebuah penyangkalan saat memberikan. Yang keempat, overcoming objection, yaitu dalam langkah ini investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertama adalah penyangkalan atau denials tadi yang nomor 3. Benteng pertahanan keduanya adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upayanya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Jadi overcoming objection itu
yaitu investigator berupaya membuat strategi benteng pertahanannya dari si tersangka, dan pertahanan pertamanya itu harus ada penyangkalan atau denials, dan yang kedua itu benteng pertahanannya secara keberatan atau objection. Jadi kalau tersangka itu memiliki sebuah kesialan dalam upaya menyangkal dan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Yang kelima, keeping the suspect tension, yaitu tersangka sudah kehilangan percaya dirinya untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Jadi keeping the suspect attention ini adalah mengumumkan supaya si tersangka itu ditahan atau dipegang, sehingga kepercayaan dirinya itu sudah hilang dan terus mengungkapkan ketidakbersalahannya. Yang keenam, handling the suspect passive mode, yaitu pada tahap ini tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi, seperti yang dicontohkan seperti dalam penjelasan nomor 5 tadi. Dia menunjukkan sifatnya kalah, kepalanya tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca atau menangis, mentalnya berada pada titik rendah. Perubahan ini mengisyaratkan ada pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan sebenarnya. Contohnya banyak orang tertangkap korupsi atau melakukan hal kejahatan itu saat ditangkap langsung menyerah, tertunduk lesu, dan menceritakan kebenarannya itu kepada polisi dan pada orang lain. Yang ketujuh, presenting the alternative question, merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi. Investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Ketika memilih suatu alternatif, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. Jadi presenting the alternative question ini merupakan puncak dari perkembangan tema interogasi atau yang dijelaskan tadi pada nomor 2. Itu membuat investigator memasuki temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Lalu memilih alternatif dari tersangka sesungguhnya saat telah mengakui bersalah. Yang kedelapan, bringing the suspect into the conversation, yaitu dalam langkah ini tersangka diarahkan untuk menceritakan rincian dari perbuatannya yang pada akhirnya dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Jadi bringing the suspect into the conversation yaitu melakukan sebuah percakapan membawa si tersangka masuk ke dalam untuk saat diwawancarai sebagai bukti sebagai terima hukum. Dan yang terakhir, the written confession, yaitu pada puncaknya tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Jadi dari nomor 1 sampai ke 8
Akhirnya si tersangka itu puncaknya membuat pernyataan secara tertulis sehingga dia mengakui kesalahannya atau dia menceritakan caranya tersebut. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau ada salah kata-kata dalam percakapan, tanya atau contoh-contoh dari yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Motivasi saya dari presentasi ini adalah jangan berbuat bohong dan akuilah kesalahan yang kalian memiliki sebuah kesalahan. Jangan ditutupi dan buatlah pengakuan itu yang lebih utama. Karena kebohongan itu adalah perbuatan kejahatan dan Tuhan tidak suka orang yang bohong. Jadi milikilah sifat yang jujur supaya Tuhan bisa melihat kebaikanmu seperti apa. Misalnya saja ceritakan si A mengambil dompet si B. Setelah ambil dompet itu, si A tidak mengakui kesalahannya kepada si B. Lalu teman-temannya mengetahui ada sebuah keributan sehingga terjadi percekcokan bahwa si A itu tidak mengakui kesalahannya karena telah mengambil dompet si A tersebut. Lalu si B itu maksud saya memeriksa isi tas atau barang-barang yang ada di dalamnya seperti laci atau di kantong. Setelah diperiksa, si A itu si B itu menemukan dompetnya sendiri di dalam milik si A. Si A itu di tas atau di kantongnya mungkin di baju si A tersebut. Lalu si B menanyakan, ini dompetku kenapa mengambil? Lalu si A mengakui kesalahannya, dia maaf karena dia telah mengambil dompet tersebut. Lalu dia minta maaf dan mengakui dia tersebut. Dan akhirnya si A dan si B baik, sehingga si A itu tidak melakukan. Oke, sekian dari motivasi saya. Ingat, stay home, pakai masker, jaga jarak, dan sayangi keluarga di rumah. Dan kemudian dan ingat pesan